Pernahkah kamu merasa benar? Pernahkah kamu merasa benar-benar sendirian justru di saat kamu sedang dikelilingi oleh ratusan orang yang meneriakkan namamu? Orang bilang kesempurnaan adalah kunci kebahagiaan. Mereka melihat hidupku dari luar layaknya etalase toko perhiasan yang berkilau, tanpa debu, tanpa cacat, dan bernilai tinggi. Namun, mereka lupa satu hal. Etalase kaca itu dingin, dan di balik kaca tebal itu, aku seringkali merasa kehabisan napas, terperangkap dalam ekspektasi yang bukan milikku. Ini bukan cerita tentang rasa kurang bersyukur. Ini adalah cerita tentang bagaimana satu sapaan sederhana di malam yang riuh mampu meruntuhkan benteng pertahanan yang sudah kubangun selama bertahun-tahun. Kehidupanku dengan Bram adalah definisi dari pernikahan idaman bagi siapa saja yang melihatnya. Bram adalah pria yang nyaris tanpa cela. Dia bertanggung jawab, mapan, dan memperlakukanku layaknya piala kristal yang harus dijaga agar tidak tergores. Rumah kami di kawasan elit Dagopakar, Bandung selalu dipenuhi kehangatan. Setidaknya itulah yang dirasakan tamu-tamu kami. Namun di sela-sela rutinitas yang serba teratur itu, ada sebuah lubang hitam kecil di sudut hatiku. Sebuah ruang hampa yang tak bernama. Aku mencintai Bram, sungguh. Dia adalah dermaga tempatku bersandar. Tapi entah mengapa, ombak di jiwaku tak pernah benar-benar tenang saat berada di sisinya. Aku merasa hidupku berjalan di atas rel yang sudah ditentukan, datar dan monoton, tanpa kejutan, tanpa gairah yang meletup-letup. Malam itu, Bram mengadakan pesta perayaan promosi jabatannya di halaman belakang rumah kami. Lampu-lampu gantung berwarna kuning hangat melilit pohon-pohon Kamboja, menciptakan suasana magis. Aroma steak yang dibakar di atas panggangan bercampur dengan parfum mahal para kolega Bram yang hadir. Suara tawa, denting gelas kristal, dan alunan musik jazz live memenuhi udara. Sebagai nyonya rumah, aku berdiri di sana dengan gaun sutra berwarna navy, tersenyum ramah, menyalami satu persatu tamu, dan memainkan peranku dengan sempurna. "Istrimu luar biasa, Bram," puji salah satu atasan Bram sambil mengangkat gelasnya ke arahku. Aku hanya mengangguk sopan, tersenyum simpul. Namun di balik senyum itu, aku merasa seperti hantu. Aku ada di sana, tapi jiwaku melayang entah kemana. Riuh rendah percakapan di sekitarku terdengar seperti dengungan lebah yang memusingkan. Aku merasa terasing di pestaku sendiri. Merasa sesak, aku diam-diam menyingkir dari kerumunan. Aku berjalan menuju sudut teras yang menghadap ke lembah kota Bandung yang berkelap-kelip di kejauhan. Di sini, suara pesta terdengar lebih sayup, tergantikan oleh suara jangkrik dan angin malam yang dingin. Aku memeluk lenganku sendiri, mencoba mencari kehangatan yang tak bisa diberikan oleh keramaian di belakangku. Aku menatap kosong ke arah lampu-lampu kota yang terhampar seperti lautan bintang di bawah sana. Bertanya-tanya apakah ada orang lain di luar sana yang merasa sepi di tengah keramaian seperti yang kurasakan saat ini. Tiba-tiba, tanpa suara langkah kaki yang mendahuluinya, seseorang sudah berdiri di sampingku. Terkadang, melihat keramaian dari jarak jauh itu lebih menenangkan daripada menjadi bagian darinya ya. Suara itu berat, tenang, dan tidak menuntut. Aku menoleh kaget. Itu Elvan. Dia adalah teman lama Bram, seorang arsitek yang sering bekerja sama dalam proyek-proyek Bram. Kami sering bertemu tentu saja, di acara makan malam, di pertemuan bisnis, atau sekadar brunch di akhir pekan. Tapi selama ini, Elvan hanyalah teman suami bagiku, sosok latar belakang yang sopan dan tidak banyak bicara. Namun malam ini, di bawah cahaya bulan yang remang, dia tampak berbeda. Dia tidak menatapku dengan tatapan menilai seperti tamu-tamu lain yang mengagumi gaunku atau riasanku. Dia menatap ke arah cakrawala yang sama denganku.
seolah dia bisa melihat apa yang sedang kupikirkan. "Elvan?" sapaku, sedikit tergagap karena terkejut. Dia menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya, mata kami benar-benar bertemu. Bukan tatapan sekilas basa-basi sosial. Matanya tajam, namun hangat, seolah sedang membaca naskah jiwaku yang selama ini ketutup rapat. "Kamu terlihat lelah, Sora," ucapnya pelan. Bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Dan yang paling mengejutkan, dia tidak memanggilku dengan sebutan formal istri Bram atau sapaan umum lainnya. Dia menyebut namaku. Hanya namaku, dengan nada yang membuatku merasa menjadi manusia utuh kembali. Bukan lelah fisik, tapi lelah berpura-pura menikmati semua ini. Jantungku berdegup satu ketukan lebih cepat. Bagaimana dia bisa tahu? Bram saja tidak pernah menyadari hal ini. Bram selalu mengira diamku adalah tanda kepuasan dan kedamaian. Tapi Elvan, orang yang jarang bicara ini, justru melihat retakan halus di topengku dalam hitungan detik. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Kalimat sederhana itu terasa seperti kunci yang pas untuk membuka pintu rahasia yang selama ini terkunci rapat di dalam diriku. Keheningan yang tercipta di antara kami bukan lagi keheningan canggung, melainkan sebuah kenyamanan yang aneh. Rasanya seperti menemukan seseorang yang berbicara bahasa yang sama di negeri asing. "Sora, Elvan, kalian di mana? Dagingnya sudah matang nih." Suara Bram yang lantang memecah gelembung magis itu. Teriakan itu menarikku kembali paksa ke realitas. Elvan tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh arti yang seolah berkata, "Rahasiamu aman bersamaku." Sebelum dia mengangguk sopan dan berjalan kembali menuju keramaian. Aku masih berdiri mematung di sana selama beberapa detik. Menatap punggungnya yang menjauh. Angin malam terasa semakin dingin. Tapi ada percikan hangat yang aneh di dadaku. Malam itu, saat aku kembali ke sisi Bram dan menggandeng lengannya, aku sadar ada sesuatu yang bergeser. Fondasi duniaku yang stabil baru saja terguncang oleh satu momen kejujuran. Dan tanpa kusadari, itulah awal dari sebuah kesalahan manis yang akan mengubah segalanya. Malam itu berlalu, namun sisa percakapan di teras belakang seolah enggan pergi dari kepalaku. Tatapan Elvan menempel seperti residu asap rokok pada pakaian yang sulit hilang meski sudah dicuci. Aku mencoba kembali pada rutinitas normalku sebagai istri Bram yang berbakti, menyiapkan sarapan, mengurus kebutuhan rumah tangga, dan mendampingi Bram dalam acara sosial. Namun, ada frekuensi asing yang mulai menyusup masuk, mengganggu siaran kehidupanku yang biasanya jernih. Semuanya dimulai dengan sangat lugu, atau setidaknya itulah yang terus kusebutkan pada diriku sendiri untuk menekan rasa bersalah. 3 hari setelah pesta, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan, namun aku langsung tahu siapa pengirimnya. Aku baru saja membaca artikel tentang realisme magis di sastra Jepang modern. Entah kenapa, aku teringat diskusi singkat kita tentang Murakami tahun lalu yang sempat terpotong. Kamu mungkin akan menyukainya. Itu Elvan. Tidak ada sapaan basa-basi, tidak ada pertanyaan kabar yang klise. Dia langsung masuk ke dalam isi kepalaku, menyentuh topik yang selama ini hanya kusimpan sendiri, karena Bram tidak pernah tertarik pada buku-buku tebal yang kubaca. Aku membalasnya, dan tanpa sadar, kami telah membuka kotak Pandora. Percakapan kami mengalir deras bagaikan bendungan yang jebol. Kami tidak membahas tentang cuaca, pekerjaan Bram, atau gosip pergaulan sosialita Bandung. Kami membahas hal-hal yang membentuk jiwa kami. Kami berdebat tentang akhir film indie yang menggantung, menertawakan ironi kehidupan masa kini, hingga bertukar daftar lagu-lagu jazz lawas yang jarang didengar orang. Di dunia digital itu, aku bukan Nyonya Bram yang harus tampil sempurna.
Aku adalah Sora, wanita dengan pikiran yang rumit, selera humor yang agak gelap, dan mimpi-mimpi yang terkubur. Elvan menjadi cermin yang memantulkan bayangan diriku yang sesungguhnya. Bayangan yang selama ini kusembunyikan di balik senyum santun. Aku mulai menjalani kehidupan ganda. Di dunia nyata, aku adalah istri yang duduk manis di samping Bram saat dia menonton berita malam, sesekali mengomentari politik yang tidak terlalu kupahami. Namun di dunia maya, di layar ponsel yang kusembunyikan di balik bantal sofa, aku sedang menjelajahi galaksi pemikiran bersama Elvan. Seru banget kayaknya. Chat sama siapa sayang? Tanya Bram suatu sore. Saat dia memergokiku tersenyum sendiri menatap layar. Jantungku mencelos, seolah baru saja tertangkap basah mencuri. Oh ini, grup arisan, ada yang kirim mimi lucu. Jawabku cepat. Kebohongan itu meluncur begitu mulus, namun rasanya seperti meneteskan setitik tinta hitam di atas kain sutra putih bersih. Noda pertama telah tercipta. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah diskusi intelektual. Toh, kami tidak bersentuhan fisik. Tidak ada yang salah dengan diskusi, bukan? Namun, semesta seolah ingin menguji seberapa kuat pertahanan logikaku. Sore itu, hujan mengguyur kota Bandung tanpa ampun. Langit berubah menjadi abu-abu pekat, dan udara dingin menusuk tulang. Aku terjebak di sebuah kedai kopi kecil bernuansa kayu di daerah Braga. Setelah pertemuan dengan klien cateringku, aku memesan hot latte, duduk di sudut dekat jendela yang berembun, mengamati orang-orang yang berlarian menghindari hujan. Lonceng pintu kedai berdenting. Angin basah menyusup masuk bersamaan dengan sosok pria jangkung yang mengenakan mantel coklat basah. Rambutnya sedikit acak-acakan terkena air hujan. Itu Elvan. Waktu seolah berhenti. Suara mesin kopi dan obrolan pengunjung lain meredup menjadi latar belakang yang buram. Mata kami bertemu dari kejauhan. Ada keterkejutan di wajahnya, yang segera berganti menjadi senyum lega yang hangat. Dia berjalan menghampiriku tanpa ragu. Sora? Kebetulan sekali, sapanya. Suaranya terdengar lebih nyata, lebih dalam daripada pesan teks manapun. Dia duduk di hadapanku. Ini adalah kali pertama kami duduk berdua saja, tanpa Bram sebagai penengah, tanpa layar ponsel sebagai perisai. Aroma hujan dan parfum maskulin yang bercampur aroma kopi menguar darinya, menciptakan atmosfer yang memabukkan. Percakapan kami berlanjut seolah-olah kami baru saja berhenti bertukar pesan 5 menit yang lalu. Tapi kali ini, aku bisa melihat binar matanya saat dia berbicara tentang arsitektur favoritnya. Aku bisa mendengar tawanya yang renyah secara langsung saat aku menceritakan kejadian konyol di pasar tadi pagi. Energi di antara kami begitu kental, nyaris bisa dirasakan getarannya di udara. Tidak ada kecanggungan, yang ada hanya rasa pulang. Dan di tengah tawa kami, ada satu momen hening yang berbahaya. Tanganku bergerak meraih wadah gula di tengah meja, dan pada saat yang bersamaan, tangan Elvan juga bergerak ke arah yang sama. Jari-jari kami bersentuhan, hanya gesekan kulit yang berlangsung kurang dari 1 detik. Namun efeknya seperti sengatan listrik bertegangan tinggi yang menjalar dari ujung jari langsung ke pusat dadaku. Aku menarik tanganku dengan cepat, seolah baru saja menyentuh bara api. Kami berdua terdiam, saling menatap. Napas kami tertahan. Di detik itu, di bawah tatapan Elvan yang intens dan suara hujan yang mengurung kami di dalam kedai itu, aku sadar bahwa aku telah menipu diriku sendiri. Ini bukan sekedar diskusi intelektual. Ini bukan sekedar persahabatan platonis. Getaran hangat yang menjalar di seluruh tubuhku adalah tanda bahaya yang meraung-raung. Batas aman yang selama ini kujaga dengan dalih hanya teman, baru saja retak. Dan aku takut sekaligus bersemangat untuk melihat apa yang ada di balik retakan itu. Hujan di Bandung sore itu hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya.
pertemuan di kedai kopi meninggalkan jejak yang tak terlihat, namun terasa berat di pundakku. Setiap kali aku memandang Bram, rasa bersalah itu merayap naik, seperti tanaman liar yang mencekik. Bram masih menjadi suami yang sama, baik, perhatian, dan tidak curiga sedikit pun. Kepercayaannya yang utuh justru menjadi pisau yang mengiris hatiku perlahan. Minggu depannya, Bram harus terbang ke Surabaya selama 3 hari untuk meninjau proyek pembangunan hotel baru. Itu adalah perjalanan bisnis rutin, sesuatu yang sudah ratusan kali terjadi. Namun kali ini, saat dia mencium keningku dan melambaikan tangan dari dalam taksi, rumah besar kami terasa berbeda. Dinding-dindingnya seolah melebar, menciptakan ruang kosong yang dingin dan menakutkan. Kesepian bukan lagi sekadar perasaan, tapi entitas yang duduk menemaniku di ruang tamu. Malam pertama tanpa Bram, pukul 9 malam, bel rumah berbunyi. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Sebuah SUV hitam yang sangat kukenal terparkir di depan pagar. Jantungku berpacu, memukul-mukul tulang rusuk dengan ritme yang kacau. Itu Elvan. Aku tahu aku tidak seharusnya membuka pintu. Logikaku berteriak untuk mematikan lampu dan berpura-pura tidur. Tapi kakiku bergerak sendiri, didorong oleh kerinduan yang bodoh dan berbahaya. Saat aku membuka pintu, Elvan berdiri di sana, sambil menenteng kantong kertas berlogo restoran Thailand favoritku. Bram menelponku tadi sore, katanya sebelum aku sempat bertanya. Suaranya tenang, namun matanya menyeratkan urgensi yang lain. Dia bilang kamu sendirian di rumah, dan khawatir kamu lupa makan karena makmu sering kambuh. Dia minta tolong aku bawakan ini. Alasannya sempurna, terlalu sempurna. Bram memang perhatian, dan Elvan adalah sahabat yang bisa diandalkan. Tapi kami berdua tahu, di balik alasan titipan suami itu, ada gravitasi lain yang menariknya ke sini. Aku membiarkannya masuk. Terima kasih Elvan, maaf merepotkan, ucapku kaku. Kami makan malam di meja makan panjang yang biasanya terasa sepi. Keheningan di antara kami syarat makna. Suara denting sendok dan garpu beradu dengan piring porselen terdengar begitu keras, seolah menghitung mundur bom waktu yang kami pegang. Setelah makan, kami pindah ke ruang tengah. Kami duduk di sofa yang sama, namun dengan jarak aman yang menyiksa di antara kami. Kami bicara tentang hal-hal remeh. Proyek Bram, cuaca yang tak menentu, kemacetan kota. Obrolan biasa yang terasa luar biasa intim, hanya karena konteksnya. Kami berdua, sendirian, di ruang pribadiku, sementara suamiku berada ratusan kilometer jauhnya. Tiba-tiba, pet, seluruh rumah menjadi gelap gulita. Pemadaman listrik total. Aku menjerit kecil karena terkejut. Gelap yang datang tiba-tiba membuat orientasiku hilang seketika. Sora? Suara Elvan terdengar dekat. Sangat dekat. Sebelum aku sempat bergerak mencari ponsel, aku merasakan sebuah tangan yang kokoh menggenggam lenganku. Hangat, kuat, dan menenangkan. Tenang, cuma mati lampu sebentar. Jangan panik, bisiknya. Suaranya tidak lagi berjarak. Dia ada tepat di sampingku. Dalam kegelapan pekat itu, indraku yang lain menajam. Aku bisa mencium aroma musk dan tembakau halus dari pakaiannya. Aku bisa merasakan napas hangatnya menerpa sisi wajahku, membuat bulu kudukku meremang. Kami berdiri mematung di tengah kegelapan ruang tamu. Genggamannya di lenganku tidak mengendur, justru semakin erat. Seolah dia takut aku akan hilang jika dilepaskan. Jarak kami begitu dekat, hingga aku bisa merasakan aura kehadirannya yang mendominasi ruangan. Ini bukan lagi tentang mati lampu. Ini adalah momen di mana topeng sosial kami runtuh, karena tidak ada mata yang melihat. Di dalam gelap, kami bukan lagi Sora, istri Bram, dan Elvan, teman Bram.
Kami hanya seorang pria dan wanita yang saling menginginkan, terjebak dalam gravitasi yang tak terelakkan. Lampu menyala kembali secepat ia padam, menyilaukan mata kami. Kami sontak menarik diri, melompat mundur seolah tersengat listrik. Wajah kami sama-sama merona, napas sedikit memburu. Ada kecanggungan yang tebal menggantung di udara. Momen itu singkat, tapi mengubah segalanya. Batas fisik yang selama ini kami jaga dengan susah payah telah dilanggar. Elvan bukan lagi sekadar sahabat yang datang membawakan makanan. Dia adalah pria yang berdiri bersamaku dalam gelap. Dan genggamannya terasa begitu pas di lenganku. Seolah lengan itu memang diciptakan untuk digenggam olehnya. Elvan pamit pulang tak lama setelah itu. Gerakannya terburu-buru, seolah dia juga melarikan diri dari apa yang baru saja terjadi. Dia meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang kembali terang benderang. Namun hatiku justru semakin gelap oleh rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, pertahananku benar-benar diuji. Aku mengalami hari terburuk dalam karierku. Proyek besar yang kutangani gagal total. Klien membatalkan kontrak, dan aku mendapat teguran keras. Aku pulang dengan perasaan hancur lebur. Rasanya ingin menghilang saja. Aku duduk sendirian di bangku taman belakang, menangis dalam diam, merasa dunia runtuh menimpaku. Ponselku bergetar. Pesan dari Elvan. "Kamu baik-baik saja. Firasatku tidak enak. Tidak biasanya kamu diam di grup." Intuisi pria itu menakutkan. Tanpa berpikir panjang, aku menelponnya. Saat mendengar suaranya yang menyapa lembut, tangisanku pecah. Aku menumpahkan segalanya. Dia mendengarkan dengan sabar, menjadi tempat sampah bagi emosiku yang meluap-luap. "Aku di depan rumahmu sekarang. Buka gerbang samping," katanya tiba-tiba setelah tangisku mereda. "Bram ada di dalam, Elvan. Dia lagi main game pakai headset." Jawabku panik, namun sebagian diriku sangat membutuhkan kehadirannya. 5 menit, Sora. Tolong, desaknya lembut. Dengan tangan gemetar, aku membukakan gerbang samping taman. Dia masuk, dan di bawah cahaya bulan yang remang, aku melihat raut khawatir yang tulus di wajahnya. Tanpa kata-kata, dia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan itu. Itu bukan pelukan sahabat yang menepuk punggung. Itu adalah pelukan yang erat, protektif, dan penuh emosi yang tak terucapkan. Aku menenggelamkan wajahku di bahunya yang bidang, menghirup aroma familiar yang menenangkan itu. Tangannya mengusap punggungku, memberikan kekuatan yang tak kudapatkan dari siapapun, bahkan Bram. Di dalam lingkaran lengannya, aku merasa aman. Aku merasa dimengerti sepenuhnya. Dan saat itulah, di tengah kenyamanan yang memabukkan itu, aku sadar dengan ngeri. Aku telah melewati batas emosional yang seharusnya tidak pernah kulewati. Aku telah membiarkan pria lain masuk ke ruang terdalam hatiku. Tempat yang seharusnya hanya milik suamiku. Dan yang paling menakutkan adalah, aku tidak ingin melepaskannya. Ujian sesungguhnya bagi pertahanan hatiku bukanlah saat kami berduaan dalam gelap, melainkan saat aku melihatnya di bawah terang lampu sorot bersama orang lain. Malam itu, kami menghadiri resepsi pernikahan seorang teman bersama di sebuah ballroom hotel bintang 5. Aku berdiri di samping Bram, menggenggam lengan jasnya, berusaha terlihat anggun seperti biasa. Namun, duniaku serasa berhenti berputar ketika pintu ballroom terbuka dan Elvan melangkah masuk. Dia tidak sendirian. Seorang wanita menggandeng lengannya. Wanita itu tinggi, anggun, dengan gaun merah marun yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Mereka tertawa kecil akan sesuatu. Terlihat begitu serasi, begitu pantas. Sesuatu yang buruk, panas, dan asing menusuk ulu hatiku. Cemburu. Perasaan itu menghantamku begitu kuat, begitu nyata, hingga membuatku mual secara fisik.
Aku sadar, aku tidak punya hak sedikit pun, bahkan seujung kuku pun, untuk merasakannya. Aku adalah wanita bersuami. Elvan adalah pria lajang yang bebas. Namun, logika tidak berdaya melawan badai perasaan yang mengamuk. Sepanjang acara, mataku terus mencuri pandang ke arah mereka. Aku memperhatikan cara wanita itu menyentuh lengan Elvan saat tertawa, cara Elvan membisikkan sesuatu ke telinganya. Setiap gestur kecil itu terasa seperti sayatan silet di kulitku. "Kamu mau minum lagi, sayang?" bisik Bram di telingaku, nadanya penuh perhatian. Dia menggenggam tanganku, hangat dan setia. Aku menoleh, memaksakan senyum kaku yang rasanya seperti topeng retak. Enggak, Bram. Aku baik-baik saja. Aku merasa seperti penipu terbesar di dunia. Suamiku yang baik berdiri di sini mencintaiku, sementara mataku dan hatiku sibuk mengejar pria lain di seberang ruangan. Saat aku permisi ke toilet untuk menenangkan diri, Elvan mencegatku di koridor hotel yang sepi. Dia berdiri bersandar di dinding, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rindu, frustrasi, dan kemarahan yang tertahan. "Kamu menghindariku malam ini," katanya. Suaranya datar, namun menuntut jawaban. "Aku tidak menghindarimu. Aku sedang bersama suamiku, Elvan." Jawabku tajam, lebih ketus dari yang kuharapkan. Elvan melangkah maju, mempersempit jarak. "Bukan itu masalahnya. Kamu kenapa, Sora? Matamu bicara lain." "Seharusnya aku yang bertanya," balasku. Pertahananku runtuh oleh emosi. Suaraku bergetar menahan amarah yang tidak beralasan. "Siapa dia?" Elvan terdiam sejenak. Lalu sebuah senyum getir, nyaris sedih, tersungging di bibirnya. "Hanya teman lama." "Kamu cemburu?" Pertanyaan itu menggantung di udara, penuh bahaya dan godaan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan mata basah karena marah pada diri sendiri, lalu berbalik pergi meninggalkannya. Tapi kami berdua tahu jawabannya. Dan malam itu, perang dingin di antara kami dimulai. Ketegangan itu terbawa hingga seminggu kemudian. Takdir seolah punya selera humor yang kejam, karena Bram, tanpa tahu apa-apa, mengajak Elvan mampir ke rumah kami untuk menonton pertandingan sepak bola big match. Aku memilih untuk menyibukkan diri di dapur, mencuci piring yang sudah bersih berulang kali, hanya demi menjaga jarak aman. Menjelang tengah malam, suasana hening. Aku mengintip ke ruang tengah. Bram ketiduran di sofa. Dengkuran halusnya terdengar berirama di sela-sela suara komentator TV yang pelan. Aku keluar dari dapur untuk mengambil air minum. Dan di sanalah Elvan berdiri. Di lorong penghubung yang remang-remang, seolah dia memang sedang menungguku. "Kita perlu bicara, Sora," bisiknya mendesak. "Tidak ada yang perlu dibicarakan," jawabku dingin, mencoba melewatinya. Tapi dia menghalangi langkahku. Dia tidak menyentuhku, tapi tubuhnya memblokir jalanku. "Aku tidak tahan lagi dengan situasi ini, Sora," desahnya frustrasi. Matanya yang gelap menatapku penuh siksaan batin. "Aku tidak tahan melihatmu berpura-pura kita orang asing. Malam itu, aku melihatmu terluka karena aku bersama wanita lain. Dan tahu apa yang gila? Sebagian diriku yang egois merasa senang. Senang karena itu artinya kamu peduli. Itu jahat, aku tahu. Tapi aku tersiksa, Sora. Jarak di antara kami hanya tersisa beberapa senti. Aku bisa mendengar deru napasnya yang berat. Suara dengkuran halus Bram dari ruang tengah menjadi latar belakang yang ironis dan memilukan. Suamiku tidur dengan tenang. Sementara di balik dinding ini, istrinya dan sahabatnya sedang bertarung melawan dosa. "Elvan, tolong jangan begini," bisikku memohon. Tapi suaraku bergetar hebat, mengkhianati keinginanku. Tatapannya turun ke bibirku, lalu kembali ke mataku dengan permohonan bisu. Kemudian dia menundukkan kepalanya perlahan. Wajahnya begitu dekat, hingga dahi kami bersentuhan. Itu bukan ciuman. Itu adalah sebuah penyatuan kening yang syarat keputusasaan.
Napas kami bercampur. Tangannya menangkup wajahku dengan gemetar. Dan tanganku tanpa sadar mencengkram kain kemejanya di bagian dada untuk menahan diri agar tidak jatuh. Momen kedekatan itu terasa lebih intim daripada ciuman nafsu manapun. Ini adalah pengakuan dosa tanpa kata. Rasa bersalah dan rasa ingin memiliki bertarung hebat di dada kami. Kami berdiri di sana. Dahi menempel pada dahi. Memejamkan mata. Membiarkan energi kami bersatu untuk sesaat di bawah atap rumah, di mana suamiku sedang bermimpi indah. Aku sadar, hatiku telah berkhianat jauh sebelum tubuhku sempat melakukannya. Setelah malam di lorong itu, hidupku berubah menjadi neraka tak kasat mata. Setiap kali aku menatap wajah Bram, rasa bersalah menggerogotiku, seperti racun yang bekerja lambat. Cara dia tersenyum tulus saat menyeduhkanku teh di pagi hari. Cara dia memelukku sebelum tidur. Semuanya terasa seperti tuduhan atas ketidaksetiaanku. Aku telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Membiarkan hatiku terpaut pada sahabatnya sendiri, tepat di bawah atap rumah kami. Aku berubah menjadi pendiam, murung, dan mudah tersinggung. Bram, dengan kepekaannya yang tulus, menyadarinya. "Kamu kenapa sih beberapa hari ini, sayang? Ada masalah berat di kantor?" Tanyanya suatu malam sambil membelai rambutku. Aku hanya bisa menggeleng lemah, tak sanggup menatap matanya yang jernih. Bagaimana bisa aku menjelaskan bahwa badai itu bukan di kantor, melainkan di dalam dadaku yang telah bercabang? Aku berusaha menghapus jejak Elvan dari hidupku. Aku memblokir nomornya, membisukan notifikasinya di media sosial. Aku butuh ruang untuk bernafas, untuk mematikan paksa perasaan ini. Tapi bayangannya seperti hantu yang menolak diusir. Saat aku mendengar lagu jazz di radio mobil, aku teringat suaranya. Saat hujan turun, aku teringat aroma kopi dan tatapannya. Puncaknya adalah sebuah mimpi buruk. Dalam tidurku, Bram mengetahui segalanya. Wajahnya yang penuh cinta berubah menjadi topeng kekecewaan dan kehancuran yang mengerikan. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi piyama. Di sampingku, Bram tertidur damai. Saat itu juga, aku tahu ini tidak bisa berlanjut. Aku harus memilih. Dan sebagai seorang istri yang masih memiliki sisa moral, hanya ada satu pilihan. Aku membuka blokir nomor Elvan dengan tangan gemetar dan mengetik satu pesan singkat. "Kita perlu bertemu. Ini yang terakhir." Dia membalas hampir seketika, seolah dia juga sedang terjaga menatap layar ponsel. Kapan dan di mana? Kami sepakat bertemu di sebuah penginapan tua yang tenang di pinggir kota Lembang. Tempat yang netral, jauh dari lingkaran sosial kami. Tempat yang tidak memiliki jejak kenangan masa lalu kami. Sepanjang perjalanan ke sana, hatiku berkecamuk hebat. Sebagian kecil diriku yang lemah berharap dia akan menolak perpisahan ini. Tapi sebagian besar logikaku tahu, ini adalah satu-satunya jalan keselamatan. Saat pintu kamar itu terbuka dan menampakkan wajah Elvan, resolusiku nyaris goyah. Dia tampak kacau. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, dan bahunya yang biasanya tegap kini tampak turun menanggung beban berat. Dia tidak tersenyum. Dia hanya menyingkir, memberiku jalan masuk ke dalam ruangan yang beraroma kayu tua dan hujan itu. Kami duduk berjauhan di ujung sofa yang berlawanan. Keheningan di antara kami lebih memekakan daripada teriakan manapun. "Aku akan pindah tugas," Elvan memulai pembicaraan, memecah kesunyian yang menyiksa. "Aku sudah mengajukan mutasi ke proyek di Kalimantan. Suratnya sudah disetujui pagi ini." Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan telak. Jadi, dia juga sudah sampai pada kesimpulan yang sama. Itu
Itu bagus untuk jenjang karirmu. Jawabku lirih, mencoba terdengar tegar, meski tenggorokanku tercekat. Hentikan Sora. Potongnya tajam. Suaranya pecah. Jangan berpura-pura ini soal karier. Aku melakukan ini untukmu. Untuk Bram. Aku tidak bisa terus berada di kota yang sama denganmu. Menghirup udara yang sama. Tapi tidak bisa memilikimu. Dia berjalan mendekat dan berlutut perlahan di hadapanku. Dia mengambil tanganku, dan kali ini aku tidak menariknya. Kalau begitu, biarkan aku egois untuk sekali ini saja, bisiknya serak. Berikan aku satu kenangan kejujuran, bukan sebagai selingkuhan, tapi sebagai dua manusia yang saling melepas. Sesuatu yang bisa kuingat saat aku sendirian di sana. Di luar, hujan mulai turun deras, disertai guntur yang menggelegar. Aku menatap matanya dan mengangguk pelan. Itu adalah izin untuk berdamai dengan perasaan kami sebelum mematikannya selamanya. Elvan mendekatkan wajahnya. Dahi kami kembali bersatu, hidung kami bersentuhan. Air mataku menetes membasahi pipi kami berdua. Tidak ada nafsu yang membabi buta, yang ada hanyalah kesedihan yang mendalam, rasa kehilangan atas sesuatu yang bahkan belum sempat kami miliki sepenuhnya. Maafkan kita, bisikku. Dia memelukku erat, sangat erat, seolah takut aku akan menghilang menjadi debu jika dia melonggarkan pelukannya. Kami menangis bersama dalam dekapan itu, dua jiwa yang lelah, yang akhirnya menemukan tempat berteduh sesaat untuk mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, bab terakhir kisah kami tidak ditulis dengan noda fisik, melainkan dengan air mata keikhlasan. Kami sadar, cinta tidak selalu berarti memiliki. Terkadang, cinta berarti pergi agar orang yang kita kasihi tetap utuh. Saat hujan reda, Elvan melepaskan pelukannya. Dia menatap wajahku lamat-lamat, merekam setiap detailnya untuk bekal seumur hidup, lalu mengantarku ke pintu. Kami berpisah tanpa kata sampai jumpa, karena kami tahu kami tidak akan pernah kembali ke momen ini lagi. Aku berjalan menuju mobilku, meninggalkan separuh hatiku di sana, namun membawa pulang kehormatanku yang tersisa untuk suamiku.